konon kabarnya nih, semua partai gabung nih mau dukung pemerintah. Ya. Kalau ini kejadian, ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia. Kira-kira semua partai politik, terutama yang menang ini ya, lolos ke parlemen itu mendukung pemerintah semua. Bisa saja terjadi. Bisa saja, dan kemungkinan besar loh ini. Bisa saja Trennya terjadi. udah ngarah ke Karena sana nih. karakter politik di Indonesia itu politik kompromi. Gitu. Apapun bisa dikompromikan. Mau nggak mau kalau kita mau menang di tahun 2029 kita harus didukung oleh penguasa. Nggak perlu susah-susah kita berpolitik itu. Nah, dengan kesederhanaan cara berpikir itu pun dengan potensi menang yang tinggi, ini menjadi daya tarik bagi partai-partai itu bergabung di pemerintah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, selamat bergabung kembali di acara PHD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak tentunya. Sudah ada dua narasumber bersama saya Pembida Hidayatullah. Ada Bung Muhammad Darwinsyah dan juga Bung Muhammad Yasin. Dua-duanya Muhammad. Saya di tengah Hidayatullah gitu. Sangat-sangat pasca lebaran ini tentu sangat-sangat menarik. Dan tentunya dari PHD 4K kami tidak lupa mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Mas Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Semoga bisa membawa Indonesia jauh ke arah yang lebih baik ke depan. Amin. Subhanallah. Bismillah. Oke. Jadi konon kabarnya nih, semua partai gabung nih mau dukung pemerintah. Ya. Kalau ini kejadian, ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia, kecuali pada saat Orde Baru tentu. Orde Baru yang nurut semua tuh tiga partai itu kan. Dan selalu ada perwakilan yang di pemerintah. Nah, ini pertama kali nih akan kejadian seperti ini. Kira-kira format di dalam konteks politik ke depan ini akan jadi menarik. Kenapa? Peran di parlemen dengan peran di eksekutif ini akan menjadi sesuatu hal yang akan berbeda dealnya satu persatu. Karena apa? Karena partai yang mendukung pemerintah, di pemerintah mendapatkan porsi dan lain-lain, belum tentu kemudian secara politis akan mendukung di parlemennya. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini akan terjadi banyak basis istilahnya katakanlah deal-deal ataupun kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya spot-spot gitu ya, jangka pendek. Karena apa? Karena mereka pasti mendukung secara garis besar, tetapi kalau kemudian mereka tidak melakukan istilahnya secara kritik secara sendiri gitu ya, nah, mereka bisa kehilangan isu juga gitu ya. Jadi nanti isunya di parlemen dengan di pemerintahan ini akan ada menjadi sesuatu yang berbeda. Ini hampir mirip ketika zamannya Pak SBY itu, Pak SBY Budiono terutama, itu yang namanya Golkar dengan PKS itu agak, walaupun ada di pemerintahan mendukung, agak sedikit punya keputusan berbeda-beda di parlemen. Hampir mirip seperti itu. Nah, saya melihat ini akan seperti itu ke depan. Nah, mungkin dari teman-teman ya, dari sisi jurnalis, kemudian dari sisi periset, kira-kira apa pro dan kontranya, apa plus minusnya di dalam konteks berkumpulnya seluruh partai di dalam mendukung pemerintahan yang ada. Silakan mungkin mau Bung Darwin dulu atau Bung Yasin dulu. Silakan Bung Yasin dulu. Ayo. Terima kasih PHD 4K. Nah, PHD 4K dulu. Podcast hanya di sini. Makanya harus di sini. Ya kan? Jangan kemana-mana. Alhamdulillah, saya pikir tadi perjalanan cukup jauh ya. Mungkin seperti perjalanannya Pak Prabowo merebut presiden. Lama tapi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya kalau tadi disebut mungkin nggak sih terjadi kira-kira semua partai politik, terutama yang menang ini ya lolos ke parlemen itu mendukung pemerintah semua. Bisa saja terjadi. Bisa saja, dan kemungkinan besar loh ini. Bisa saja trennya terjadi. Udah ngarah ke sana nih. Karakter politik di Indonesia itu politik kompromi. Gitu. Apapun bisa dikompromikan. Kita selama kepentingannya sama. Betul, kita lihat capresnya saja kemarin yang sangat keras sekali, kemudian
di KPU kemarin dalam hitungan hari sudah seolah-olah sudah berpelukan. Ya, Ya, kan suasana apalagi daya lebaran daya kali. daya ingat masyarakat kita itu cenderung pendek. Iya, terhadap iya. politik. Begitu kontestasi ini selesai, ditutup dengan Lebaran, puasa, agak-agak sudah lupa Udah kira-kira cair-cair konflik sedikit ini gitu. sudah kelihatan nih. Maka sangat memungkinkan sekali itu terjadi. Tapi di dalam konteks berdemokrasi ini juga checks and balance fungsi itu Ya. tentu nanti akan semakin berkurang dan akan melahirkan pemerintahan yang cenderung ya boleh kita sebut jatuh ke otoritarianisme dan itu mengancam kualitas demokrasi. Mestinya sih kita harus seperti di negara-negara contoh misalnya Jepang atau di Jerman itu selalu ada oposisi yang sifatnya konstruktif gitu ya. Ya. Nah, tidak sekedar oposisi yang berbeda. Ya, ya. Setiap sesuatu yang penting saya berbeda berarti oposisi. Ya, ya. Artinya oposisi yang konstruktif yang tentu berdasarkan objektif penilaiannya. Contoh misalnya kita berangkat haji, di mana yang mau berangkat haji ini kan mau berangkat haji nih harus membayar pelunasan sekitar 90 juta. Ya. Oposisi yang konstruktif itu akan menghitung ulang. Benar nggak biayanya segitu? Yang realistis segini. Nah, misalnya contoh pembangunan tol misalnya. Nah, sehingga yang dibela itu adalah APBN itu tidak dihambur-hamburkan dan ini untuk Tidak dikorupsi rakyat. ya, dan Nah, memang kira-kira selalu seperti dimaksimalkan untuk rakyat ya. Ya. Ya, kalau semuanya di pemerintah, di mana oposisinya? Iya, iya, iya. Iya, Bang Darwi. Iya betul. Iya, iya. Tapi kan begini ya, di dalam konteks kita ini kan presidensial. Presiden itu kelembagaan yang dipilih tersendiri. Ya. Sedangkan parlemen itu adalah basis kelembagaan yang juga dipilih secara sendiri. Jadi di dalam konteks legitimasi mereka punya legitimasi sendiri dan punya role sendiri. Bahkan di dalam konteks trias politika itu kan udah clear ya, ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, legislatif ini harus dibentuk walaupun secara eksekutifnya ini mendukung. Tapi secara legislatifnya dia bisa aja mempunyai peran lain, cek balance-nya tetap jalan. Tapi tadi lebih ke arah sesuatu yang konstruktif, tidak kemudian artinya tetap akan ada suara-suara yang seperti saya bilang, spot, secara periodikal gitu akan berbeda sikapnya dengan si pemerintah. Nah, tadi Bung Yasin bilang bahwa ini akan menjadi satu tren pemerintahan yang otoritarian. Tapi kalau menurut saya justru terbalik. Pemerintahan otoritarian bukan disebabkan oleh sistem yang sangat mendukung terhadap terciptanya pemerintahan yang stabil. Tidak seperti itu. Pemerintahan otoritarian itu bawaan dari psikologis pemimpinnya sebenarnya, gaya kepemimpinan gitu. Jadi kalau gaya kepemimpinannya demokratis, walaupun kemudian basis katakanlah keadaan yang memungkinkan untuk menjadi otoritarian, dia nggak akan pernah mau gitu karena dia bawanya demokratis. Gitu. Nah, gimana, Bung Darwin? Ya, jadi gini Bang Pupi, tadi kalau kaitannya dengan proses legislatif, kebetulan Senin besok ini kan mulai masuk ya sidang sengketa betul, pileg ya, legislatif. gitu ya. Nah, kalau kita melihat hasil sementara di KPU itu kan peringkat 1 ditempati oleh PDIP, kedua kemudian Golkar, kemudian Gerindra, PKB baru Nasdem. Ini top 5 ya. Nah, sementara kan kalau saya sih ngelihat belum 100% semua partai itu akan bergabung. Gitu. Saya ngelihat masih ada peluang 1 atau 2 partai yang bisa saja menjadi oposisi gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat jalannya roda pemerintahan yang sehat, memang kayak kata Bang Yasin tadi, sebaiknya memang harus ada yang oposisi sehingga ada yang ada kontrol di luar pemerintahan gitu. Tentu saja di luar legislatif tadi ini. Tapi kalau kita melihat ke komposisi di legislatif tadi ini kan sama kayak periode sebelumnya 1924.
akan didominasi sama PDIP. Nah, pemerintahan ini akan lebih menarik kalau misalnya PDIP juga berada di posisi oposisi, gitu. Jadi saya pikir demokrasi kita akan lebih sehat karena memang ada kontrol, gitu, dibanding dengan yang tadi ya. Meskipun kalau kita mengacu ke pidatonya Pak Prabowo kemarin di KPU, Pak Prabowo itu berusaha merangkul nih. Semuanya ya. Berusaha merangkul kedua capres 01 dan 03 gitu ya. Tapi kan oke, ini menunjukkan sebuah sikap kenegarawanan ya buat masyarakat kita. Artinya pertarungan udah selesai, tapi kita udah jangan berselisih lagi. Tapi kan di sisi lain ini bukan persoalan kontestasi, pertarungan atau apapun, tapi ini Indonesia 5 tahun ke depan, gitu. Sebaiknya sih kalau saya ya kacamata dari sisi jurnalis, kita berharap masih adalah satu atau dua yang oposisi, gitu. Meskipun tadi Bang Pumpi sempat menyampaikan di awal kemungkinan kalau hari ini kita lihat semuanya bakal dukung. Petanya seakan-akan semua akan bergabung nih, berkoalisi di dalam kubunya Pak Prabowo dan Gibran gitu. Tapi saya melihatnya masih ada kemungkinan lah, ada satu dua atau masih, memang nggak banyak ya, nggak banyak, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kali ini paling banyak dua, bisa cuma satu yang oposisi, tergantung bagaimana di internal partainya ya. Tapi saya pikir pertimbangan dari legislatif itu juga besar, gitu. Posisi di legislatif itu besar, apalagi kita tahu ya P3 nggak masuk dalam sengketa pileg besok. P3 juga ada gugatan juga, gitu. Kita lihat meskipun kalau kita berkaca ke sengketa pilpres mau ditolak gitu ya, gitu. Jadi lagi-lagi kalau saya melihatnya gitu Bang. Masih kemungkinan ada satu oposisi. Ya, jadi pemilu 2024 ini pemilu yang agak berbeda dengan beberapa pemilu sebelumnya. Stylenya ya, dan banyak hal yang tiba-tiba pendekatan politiknya agak berbeda. Nah, di dalam konteks game teori, itu kalau kita ingin referensinya game teori itu selalu mereferensi kepada orang yang sukses. Ya. Caranya adalah kita menjadi followernya orang yang sukses. Jadi begini, kalau mau 2014 orang cara suksesnya seperti ini, misalnya kayak Pak Jokowi gitu. Di dalam konteks positioningnya dia menjadi seseorang dari istilah kesederhanaan, dari di luar daripada katakanlah elit dan lain-lain. Newcomer lah. Nah, bahwa ini adalah representasi rakyat biasa gitu. Nah, itu yang akan kena. Tapi yang kedua kemudian di 2019 karena berkuasa lagi Jokowi ya agak berbeda pendekatannya. Nggak seperti itu lagi. Nah 2024 ini yang kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Pak Prabowo yang tadinya penantang dan kemudian gabung di pemerintahan itu tiba-tiba menang di 2024. Pola seperti ini tentu akan dibaca oleh seluruh partai politik, bahkan dengan orang-orang yang kemungkinan ingin maju di 2029. Artinya apa? Secara game teori, kalau kita mau mengikuti pola si pemenang, kita ikutin aja. Ikutin, jadi mau nggak mau kalau kita mau menang di tahun 2029, kita harus didukung oleh penguasa. Jadi akhirnya mereka harus ada masuk di dalam sistem. Itu loh poin saya sebenarnya. Nah, jadi di dalam game teori itu langkah sederhana menjadi follower ini ternyata dari berbagai macam simulasi semuanya ternyata juga ya memang pemenangnya sih yang mengambil langkah sederhana ini. Nah, itu jadinya poinnya. Nah, mungkin saya bisa salah analisa ini, tapi kalau kemudian memang buat saya kan yang paling penting bukan siapa yang berkuasa dan kemudian siapa yang mendukung, tapi buat saya adalah 5 tahun ke depan ini Indonesia akan mencapai di level apa sih dalam perhelatan pembangunan dan apalagi di dunia ini. Nah, kira-kira sambil kita lihat dulu nih, ini ada pengumuman datang. Nah, silakan taruh dulu. Kasihan soalnya nih. Terima kasih. Silakan Bung Yasin sambil di komen aja tadi basis pemikiran saya. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat secara politik elektoral ya,
secara politik elektoral melihat ke depan justru yang sangat berpeluang memperoleh suara besar itu di kelompok oposisi Oh, sebenarnya. sebenarnya malah terbalik ya. Iya, Nah, kalau kita melihat petanya kenapa? Karena di 2029 secara otomatis Sambil pertarungan duduk ya. pasar bebas. Incumbent tidak bisa maju lagi, kemudian akan muncul figur-figur baru. Disinilah peluang ketika oposisi ini bisa mengemas dengan baik, narasinya kuat. Taruhlah misalnya kita sebut PDIP misalnya ya. Ya. Kita melihat di pemilu sebelumnya pengalaman di oposisi justru dia malah memenangkan pemilu gitu. Nah, taruhlah saat ini misalnya keputusan PDIP adalah oposisi dengan karakternya tentu yang berbeda ya dibanding dulu yang agak ekstrim mungkin. Nah, ini kalau bisa mengemas dengan baik justru PDIP menjadi antitesa dari pemerintahan yang berjalan, dia bisa mendapatkan popularitas tinggi, kemudian secara elektoral juga akan naik. Iya. Hanya problemnya di oposisi itu tadi logistik kan. Itu. Tapi bukan hanya itu, bukan masalah logistik aja. Tapi kan sebetulnya kan PDIP pada saat jadi oposisi itu diuntungkan kemudian punya figur kayak Jokowi. Iya. Betul kan? Makanya dia bisa terangkat. Nah, trennya sekarang yang paling tidak berisiko adalah ngikutin caranya 02 kayak Pak Prabowo ini masuk ke pemerintahan, didukung oleh pemerintahan yang berkuasa dan jadi. Itu yang maksud saya. Jadi itu 3 tahun lalu kalau game teori yang kita pakai yang itu ketinggalan kita. Game teori ini ngikutin orang yang paling sukses belakangan gitu loh. Cuman ngikutin aja langkahnya. Dan ini secara simple ternyata menang terus. Pakai simulasi apapun juga. Pakai matematis rumusnya apa juga. Begitu. Jadi nggak perlu susah-susah kita berpolitik itu. Nah, dengan kesederhanaan cara berpikir itu pun dengan potensi menang yang tinggi, ini menjadi daya tarik bagi partai-partai itu bergabung di pemerintah sebenarnya. Itu karena menurut saya partai udah nggak berpikir legislatif aja ke depan. Partai juga pengen dia punya peran gitu. Saya bisa jadi capres atau cawapres. Silakan. Saya jadi penasaran Bang, tapi ini mau nih saya pengen diskusi sama Bang Yasin. Bang Yasin kan dari lembaga riset ya Bang ya. Iya. Ada riset nggak yang apa mungkin yang terbaru terkait posisi PDIP di Pilpres ini? Akankah PDIP oposisi atau malah berkoalisi dengan Pak Prabowo gitu? Karena kan kalau dari kita lihat dari komposisi partai yang ada di luar PDIP kemungkinan semua partai akan bergabung kayak prediksinya Bang Pumpi gitu. Nah, yang kemungkinan akan berada di luar itu ya PDIP kalau menurut kacamata kami ya dari sisi jurnalis gitu. Gimana itu Bang Yasin? Ya kalau dari kajian-kajian kita misalnya riset yang di LSI Nusantara lakukan memang ada tren kecenderungan PDIP ini ke arah oposisi. Oposisi kan ya. Karena dia partai yang sangat berpengalaman berada di oposisi dibanding partai yang 10 tahun lah ya. yang lainnya. Dan dia sudah pada saat menjadi oposisi juga mendapatkan limpahan yang luar biasa di periode pada saat Pak Jokowi ikut kontestasi Pilpres dan menang 2 kali. Kemudian dia juga memperoleh suara luar biasa menjadi pemenang pemilu pasca oposisi. Tinggal kemasan oposisi ini karena pemerintahan Pak Prabowo dengan pemerintahan Pak Jokowi jelas berbeda, karakternya juga sangat berbeda. Nah, ini kalau kita lihat trennya berbeda dengan oposisi yang PKS. Gitu. Nah, kenapa kemudian PDIP bisa sangat punya limpahan keuntungan secara elektoral? Kalau PKS itu pemilihnya captive biasanya, dia market pasarnya segmented banget susah lah. sekali. Segmented banget. Tapi kalau PDIP itu partai nasionalis dan sehingga mudah sekali itu mendapatkan limpahan-limpahan. Contoh misalnya yang kira-kira sudah kecewa dengan mereka, kelompok nasionalis. Nah, pertarungannya kan antara Golkar, kemudian PDIP dan sebagainya. Tapi ini sangat bergantung di internal PDIP. Pasca suksesi kepemimpinan. Apakah Mbak Mega akan menjadi ketua umum? Ataukah ketua umumnya generasi Berikutnya. Soekarno berikutnya? Karena inilah yang
kami sebut namanya politik komprominya ada di sana. Nah, ketika ketua umumnya PDIP, ada potensi kuat oposisi itu akan berjalan. Tapi begitu ketuanya the next Soekarno, di situ ada Mbak Puan, ada atau Mas Prananda, nah ini ada potensi kompromi berjalan. akan terjadi ya. Kira-kira. Ya, jadi memang kalau kita bicara masa lalu PDIP udah teruji ya Bang. Udah 10 tahun pernah berada di oposisi gitu ya. Jadi kali ini kalau misalnya PDIP juga memilih oposisi itu bukan sesuatu yang mustahil. Iya. Ya, kalau kita mengacu ke pengalaman masa lalunya gitu. Tapi dan kalau kita melihat satu persatu juga partai-partai yang ada gitu, memang satu-satunya partai yang berpotensi untuk oposisi itu cuma PDIP. Jadi benar Dan bisa berperan. Yang saya lain setuju. mungkin akan declare oposisi belum tentu bisa berperan tuh ya. Nah, cuma kan PDIP ini harus diakui tokoh sentralnya ada di Bu Mega. Betul. Nah, bagaimana ketika nanti konsesi kayak kata Mas Yasin tadi, Bang Yasin tadi, kepemimpinan PDIP sebagai partai itu juga menentukan sikap apakah PDIP akan oposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu ya. Jadi saya pikir apa yang Bang Kumpi sampaikan di awal tadi juga mungkin saja itu terjadi Bang, tergantung kepemimpinan partainya. Tapi lagi-lagi ya dari sisi perspektif jurnalistik kami melihatnya kalau semua partai itu berada di dalam pemerintahan koalisi ditambah lagi di legislatif juga dikuasai oleh ya partai-partai koalisi semua, apa ya, saya ngelihat ini justru jadi pemerintahan kita nggak ada kontrol, eksekutif dan legislatifnya ini udah ya itu tadi dengan gampangnya berkompromi gitu, nggak ada filternya gitu Bang. Itu sih ya. Kan kalau dilihat dari perspektif kebatinan maksudnya istilahnya psikologisnya, Mbak Mega nggak pernah punya persoalan sama Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian belum sampai ke level diturunin ke generasi berikutnya pun, saya masih melihat ada potensi koalisi ini terjadi, masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo. Yang punya persoalan Mbak Mega ini kan sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu kan, termasuk Gibran tentunya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau persoalan dengan kepala negaranya sudah selesai, sudah deal, ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi ya sebenarnya begini, tujuan di dalam konteks melakukan pemerintahan itu pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan dan basis pelaksanaan ketatanegaraan dan ketata pemerintahan yang kira-kira sehat dan dinamis dan stabil gitu ya. Nah, di dalam hal tertentu berkumpulnya seluruh kekuatan di pemerintahan pun itu menjadi sesuatu yang bagus, bisa menjadi satu basis percepatan di dalam konteks pembangunan kita ke depan gitu ya. Tapi betul juga di lain pihak bisa aja terjadi satu basis pemerintahan yang sangat otoritarian dan kemudian kurang ngecek sehingga bisa terjadi juga katakanlah penyalahgunaan ataupun korupsi yang besar-besaran gitu ya. Kalau dari sisi jurnalistik benar, kami setuju dengan apa yang Bang Kumpi sampaikan. Untuk percepatan proses pembangunan ini bisa jadi sesuatu yang positif. Tapi lagi-lagi permasalahan di Republik ini kan tetap gak jauh-jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu poin yang kedua KKN itu kita tahu hari ini ada berita tuh Dewan Pengawas KPK melaporkan salah satu pengawasnya gitu. Ini di lembaga anti rasuah sendiri yang harusnya menuntaskan korupsi malah di lembaga anti korupsinya. Ya kita lihat nih kan episode panjangnya ini ya, kemarin ketuanya Firly segala macam di KPK sendiri persoalan korupsi nggak selesai-selesai. Kalau kami dari dari perspektif kacamata jurnalis melihat semua partai berkoalisi dalam tambah lagi legislatifnya seperti itu, persoalan KKN itu yang nanti takutnya akan
menjadi Persoalan ini sendiri ya. nggak selesai-selesai Bang, bahkan bisa jadi Tambah banyak. makin melebar Bagi-bagi, gitu bagi-baginya permasalahannya, tambah. bagi-baginya gitu kan kita Iya, tahu iya, nih iya. kan apa ya sekarang ini udah mulai beredar Nama-nama. nama-nama calon menteri. Udah ya? Udah mulai beredar Kok saya nggak walaupun ngeliat ada nama Pak Yasin sama Pak Darwin ya? walaupun valid nggak valid ya Bang, valid nggak valid tapi Tapi di feeling saya beberapa itu yang ngondisiin ya orang-orang yang mau itu. Biasanya itu jauh panggang ya dari ya api ya biasanya. ya Biasanya. apapun itulah ya artinya kita sama-sama tahu dalam praktek politik kita menteri itu adalah bagian dari bagi-bagi Oh iya, kue, kekuasaan. Ya. bagi-bagi kekuasaan si pemenang pilpres Betul. terhadap partai-partai yang berjasa di Iya, dalam iya. mendukungnya gitu kan. Nggak perlu mendukung, jadi lawannya juga kan berjasa. Kalau Ya. nggak ada lawan kan nggak jalan. Betul. Jadi Nggak ada Iya kan? kontestasi. Betul kan? ya tergantung bagaimana kacamata kita melihat ya Bang. Hmm. Jadi tadi Abang bisa melihatnya itu ini bisa jadi kalau semua berkoalisi bisa menjadi percepatan dalam proses pembangunan, iya saya setuju. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ini bisa jadi satu ancaman besar lagi. Ini sekarang kan gini ada dua penantang ya kemarin ya. Ya. Jadi artinya kan ada pemenang nomor 02, ada penantang 01 sama 01, 03. 03. Nah, kelembagaan yang namanya partai agak berbeda dengan kelembagaan yang namanya si penantang ini. Nah, yang saya pikir apakah mungkin si penantang ini kemudian gabung atau dia bisa menciptakan satu kelembagaan oposisi tersendiri dalam konteks pemikiran dan gagasan. Ini yang saya sedang lihat gitu ya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Karena gini, partai pasti pragmatismenya berjalan. Sedangkan yang si penantang-penantang ini mempunyai positioning yang memang agak berbeda dari sejak awal dengan si pemenang gitu kan. Nah, Penantang ini maksudnya dari dari sisi ketokohannya 01 ya. ya, jadi Kandidat 0103 tiba-tiba berkumpul atau sendiri-sendiri menjadi basis daripada si oposisi itu sendiri gitu. Karena begini, sekarang ini dengan adanya dunia yang sangat direct gitu di dalam konteks informasi ya, baik itu sosial media dan lain-lain, memungkinkan satu figur itu menjadi satu basis oposisi tersendiri, tergantung dia sikapnya sebenarnya. Dan kita kan udah ngelihat sekarang bahwa walaupun katakanlah beberapa partai ada di luar pemerintahannya Pak Jokowi di 2019-2024 ini, tidak ada bunyi dalam tanda petik ya, bunyi oposisi itu di DPR hampir nggak ada sama sekali sebenarnya kan, betul kan? Bahkan beberapa kali ada undang-undang yang sangat krusial putus saja dengan sendirinya gitu. Nah, artinya apa? Artinya muncullah kemudian tokoh-tokoh yang kita sering nonton juga tuh, podcastnya dan lain-lain, dan akhirnya menjadi tokoh-tokoh oposisi gitu. Nah, jadi sebenarnya oposisi bukan dalam konteks kelembagaan, oposisi dalam konteks pemikiran gitu loh. Nah, ini jadi kalau kita kemudian muncul dari penantang-penantang yang sudah melembaga, maksudnya gini loh, tokoh-tokoh ini kan udah tokoh nasional kan, dan sudah dikenal sama seluruh Indonesia. Jadi kalau mereka kemudian ngambil posisi itu apakah memungkinkan gitu? Apakah menjadi sesuatu yang menarik? Kira-kira itu pertanyaan saya. Silakan Bung Yasin dikomentarin. Justru tanda-tanda itu sudah muncul. Udah muncul ya, udah ke arah situ ya. Pada saat kontestasi pilpres itu sudah muncul gerakan civil society, gerakan tokoh-tokoh, ada akademisi, Gerakan kemudian mahasiswa. dan sebagainya itu. Nah, tanda-tanda ini nampaknya itu Bisa terjadi ya. justru akan bertahan, karena apa? Di pemerintahan kan menteri terbatas, kemudian kursi juga terbatas, koalisi segemuk-gemuk apapun koalisi pasti ada pertarungan di internal yang pemenang pemilu saja ada yang puas, ada yang tidak puas dan sebagainya. Maka pilihan saya sebut nama saja lah, orang seperti EF Syafulovata, ini sudah kelihatan sekali langkah politiknya, Posisinya ya. selalu oposisi, Berbeda. selalu berbeda. Nah, karena dia berada di kubu Amin pada saat itu. Kita lihat mungkin Walaupun dia nggak pernah declare. bukan pernah declare ya. Kita lihat di misalnya tim sukses yang lain, nah potensi itu juga terjadi. Justru yang di partai politik inilah yang kecenderungannya dia lebih lunak. Gitu. Karena dia
punya mesin politik, kemudian kolektif, ada Iya. kolektif dan kolektivitas, sebagainya. kepentingan Tapi politik, kalau yang tokoh-tokoh ini bebas, untuk orang-orang menjadi bebas. check and balance ini ya sangat bebas sekali, dan kalau ada figur-figur penting yang kira-kira dia bisa mengambil keuntungan elektoral, bisa saja dia menjadi tokoh yang sangat populer, Iya. kemudian juga punya peluang di 2029 Nah. dari jalur civil society yang kita Iya. sebut. Nah, Gerakan civil gimana society. Bung Darwin? Tapi begini Bang, iya kayak yang disampaikan Bang Yasin tadi ya, kalau kita bicara oposisi di luar kelembagaan itu udah terlihat dari awal kontestasi Pilpres. Saya rasa bukan dari awal kontestasi Pilpres, bahkan dari awal ketika keputusan MK itu terkait Gibran itu udah ada civil society, Iya, kita iya. udah sama-sama tahu itu Betul, udah betul. terbangun di lapangan. Tapi kan begini, dalam praktek politik kita civil society ini nggak begitu kuat gitu ya. Apa powernya itu beda dengan power partai. Beda ketika Yakin tuh, bukan terbalik nih. Kalau Ya, udah rakyat udah ya. turun ke jalan udah ngeri tuh itu kan. Ya kan itu kira-kira kan kalau gitu kita kan. mengacu 98 Bang. Iya, iya, Kalau iya, 98. Tapi apa yang terjadi hari ini gitu ya. Belum tentu bisa diulang lah ya itu ya. Dan jauh dari pandangan dari api ya bagaimana? Ya 98 itu kondisi yang berbeda lah kalau menurut saya dengan hari ini. Nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain. Jadi bukan saya bermaksud mengecilkan civil society tadi itu ya. Tapi dalam pengaruh oposisinya itu terkait kebijakan, pemerintah dan lain-lain itu nggak begitu kuat Bang powernya gitu. Beda dengan partai misalnya ada jelas nih partai A oposisi ini. Gitu. Partai yang oposisi di luar pemerintahan, di luar eksekutif udah jelas sikapnya bertentangan. Nah di legislatif pun partai yang oposisi ini para anggota dewannya akan selalu ini kan. Artinya Berbeda juga. artinya sikapnya itu jelas gitu. Iya. Baiklah, saya rasa apapun yang terjadi nanti ke depan dan kita akan lihat aja karena memang ini kita hanya bisa beropini ya. Ya. Kita nggak ada di tangan kita semua nih Ya. dalam konteks perannya dan Artinya pemenang Pilpres ini punya PR besar. iya Ketika misalnya di parlemen oposisinya lebih kuat, kita lihat kegaduhannya ya bisa dilihat misalnya gitu. dikit-dikit angket, Dikit-dikit. dikit-dikit interpelasi. Masih. Artinya kebijakan pemerintah ini akan lambat sekali dan itu berpengaruh kepada investasi yang ini apalagi ancaman global, krisis pangan dan sebagainya. Saya pikir yang dilakukan oleh pemerintah sekarang mencoba ke Merangkul arah sana semua, itu dalam rangka memang Desember, Januari dan sebagainya ancaman krisis Krisis ini itu akan ketika terjadi krisis kemudian kondisi politik tidak stabil korbannya pasti rakyat ya kira-kira gitu. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita kembali lagi tadi Bang, kalau kita cermati pidatonya Pak Prabowo di KPU kemarin setelah diumumkan itu, Pak Prabowo itu berusaha merangkul supaya tidak ada oposisi, baik itu dari sisi kepartaian maupun secara ketokohan gitu ya. Dan misalnya kemarin ada bahasanya Pak Prabowo itu. Saya pernah ngerasain ini Pak Anies gitu, walaupun Pak Anies senyumnya berat gitu kan, ada tuh. Ya karena dia dua kali kan kalah. Saya pernah ngerasain Pak Anies gitu, Pak Aniesnya tersenyum gitu kan, walaupun Pak Anies senyumnya berat gitu kan, itu kan sebenarnya itu ngeledek tapi menghibur. kalimat menghibur yang berusaha merangkul sebenarnya gitu. Ya untuk saat ini masyarakat butuh nuansa seperti itu, artinya pertarungan udah selesai, kontestasi udah selesai, bagaimana sama-sama bersama gitu ya, punya semangat membangun gitu. Tapi di sisi lain setelah pemerintahan berjalan, ya itu tadi mungkin perlu ada yang namanya oposisi gitu. Tapi kita lihatlah nanti perjalanan. Tapi biasanya Mbak Mega selalu bilang kita selesaikan makan nasi goreng. Gitu. Kita kompromi nasi goreng ya. Oke. Bung Yasin, Bung Darwin, terima kasih banyak atas waktunya dan ini sudah menjadi satu topik diskusi yang luar biasa. Baiklah Sobat Forum, jangan kemana-mana lagi, terus stay tune di acara PHD 4K bersama saya Pembeda Hidayatullah, tadi bersama Muhammad Darwin Syah dan juga Muhammad Yasin, dua-duanya pakai Muhammad, gitu luar biasa. Nah, sampai kepada episode daripada PHD 4K berikutnya. Podcast hanya di sini, sampai nanti.